Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaya wa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Basilap, singgah sebentar ke pulau Penyengat. Ibu-ibu sudah jawab salam, tapi jawab salamnya tidak semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam, wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wal dzakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya sehingga kita bisa hadir di rumah yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad, kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang Allah kita hormati Shahibul Bait, keluarga besar Ibu Hajah Neneng. Yang Allah kita hormati para kesepuhan Al-Mukarram Kiai Haji Tubagus Adam Abdullah, Al-Habib Ali, Ustaz Aski, Kiai Haji Abdussalam, Kiai Haji Darussalam, Kiai Haji Iwanto, dan ibu-ibu semua pada hari ini. Apa kabar ibu-ibu semua? Punten Ibu MC, saya dikasih waktu berapa jam Bu? 5 jam? Berapa? 5 menit. Kata Bang Haji masuk terlalu. Padahal saya malam gak bisa tidur, karena saya akan berhadapan dengan emak-emak militer. Bahkan saya punya pantun nih. Saya baru hari ini ngisi maulid, suasananya seperti aksi ya. Ada pantun ya. Hati-hati makan ikan, tulangnya jangan ditelan. Hati-hati dengan emak-emak militer, sen ke kiri belok kanan. Ibu-ibu rahimakumullah, kita hadir di sini dalam rangka kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Al-Qusairi dalam kitabnya Risalah Al-Qusairiyah, beliau mengatakan innal mahabbata inna min alamatil mahabbah at-ta'ah. Jadi tandanya cinta itu adalah taat.
Jadi kita kalau mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus taat. Suami yang taat adalah suami yang soleh, suami yang sayang kepada istrinya. Para suami, bapak, halo, bapak, para suami, saya juga suami, Bu ya. Nabi mengatakan khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Jadi bapak-bapak, mari kita ingat pesan Nabi ini. Mari kita menyayangi istri kita, ya, sebagai bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau istri sakit, Pak, ya, jangan dibawa ke puskesmas, nggak akan bisa sembuh. Bawanya kemana, Bu? Bawanya ke toko emas, itu langsung sembuh. Pak, kalau ke mall, ya, istri pegang tangannya erat-erat, itu punya dua motif. Apa tuh? Dua motif. Yang pertama motif ekonomis. Karena ibu-ibu ini, ya, kalau tidak dipegang tangannya, nanti yang dibeli segala macam. Betul tuh? Di rumah niatnya beli minyak telur, pulangnya bisa beli iPhone. Makanya harus dipegang tangannya. Ya, motif ekonomis juga motif romantis, ya, biar selalu bersama-sama. Yang kedua, untuk ibu-ibu, Bu, pesan Nabi untuk ibu-ibu adalah agar ibu-ibu itu jadi ibu yang soleha, istri yang soleha. Nabi mengatakan ad-dunya mata' wa khairul mata'iha al-mar'atus soleha. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleha. Bahkan ada lagunya itu, ya. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Betul? Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Tepuk tangan dulu dong. Takbir. Takbir. Saya juga sering mimpin aksi, Bu, masalahnya, ya. Ibu rahimahullah, jadi peran ibu sebagai istri solihah itu sangat luar biasa, sangat penting sekali, ibu semua. Di dalam sejarah peradaban Islam, ya, minimal ada dua contoh ibu-ibu, emak-emak yang solihah, yang karena kesolehannya menghasilkan pemimpin-pemimpin besar Islam. Yang pertama adalah ibunya, ya, atau ibunya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu adalah pemimpin kaum muslimin. Beliau menjabat sebagai khalifah hanya dalam waktu 2 tahun. Berapa tuh? 2 tahun. Tapi dalam kepemimpinan beliau, masyarakat semuanya sejahtera. Sampai-sampai tidak ada yang mau menerima zakat. Ya, ceritanya adalah, ya, ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang patroli, kemudian Khalifah Umar berhenti di sebuah rumah, dan Khalifah Umar mendengarkan diskusi antara seorang anak gadis dengan ibunya. Kata si ibu, wahai anakku, ibu ini adalah penjual susu. Kata ibu, wahai anakku, campurkan saja susu itu dengan air. Supaya apa, Bu? Supaya untung kita banyak. Kata sang anak, tidak mau, Bu. Kenapa tidak mau? Biar untung kita banyak. Tidak mau. Kenapa? Karena kata si ibu, campur saja, anak. Tidak mau, Bu. Kamu gak usah takut, Khalifah Umar tidak tahu. Tapi kata si anak gadis, memang betul, Khalifah Umar tidak tahu, tapi Tuhannya Khalifah Umar itu tahu. Takbir. Dari pernikahan ibu inilah akhirnya lahirlah keturunan yang bernama Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Cerita yang kedua adalah ibunya Imam Malik. Siapa tuh? Imam Malik. Ya, jadi mohon maaf ketika malam pertama ayahnya Imam Malik agak sedih. Kenapa sedih? Karena ternyata ibunya Imam Malik ini tidak begitu cantik. Tapi walaupun tidak begitu cantik, tapi ibunya cerdas. Seperti ibu-ibu di depan saya ini. Tapi yang di depan saya ini semuanya cantik-cantik semua. Amin. Dan juga cerdas. Amin. Kata ibunya Imam Malik, "Bang, mungkin abang kecewa dengan saya. Mungkin abang melihat saya tidak seperti yang abang harapkan." Lantas ibunya Imam Malik menyampaikan ayat, "Asa antum syai'an farasallahu bihi khairan katsira. Fawajada fihi khairan katsira." Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, namun Allah menginginkan kebaikan yang banyak di sana. Dan dari pernikahan mereka berdua lahirlah Imam Malik. Nah, inilah contoh dua hal bagaimana ketika seorang perempuan itu solihah, seorang ibu itu solihah, maka dia akan bisa menghasilkan keturunan hebat yang menjadi pemimpin Islam. Takbir. Bahkan dikatakan bahwa seorang perempuan itu adalah tiangnya negara. Betul tuh? An-Nisa apa? An-Nisa imadul bilad. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Wanita laksana tiangnya negara, tanpa tiang coba Anda bayangkan. Kalau semua maju ke garis depan, tentunya lemah di garis belakang. Betul? Kalau wanita juga sibuk bekerja, rumah tangga kehilangan ratunya. Kalau wanita juga sibuk bekerja, anak-anak kehilangan pembina. Allahu Akbar. Selanjutnya, selain kita mencintai Nabi dengan taat kepada Nabi, maka kita harus tidak boleh membuat Nabi marah. Apa tuh? Tidak boleh membuat Nabi marah. Ya, suatu ketika Nabi pernah bertemu dengan Aisyah dalam keadaan marah. Ibunda Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, apa gerangan yang membuat wajah abang itu sedih? Apa gerangan yang membuat abang itu marah?" Ya. Nabi mengatakan, "Awama sya'arti anni amartun nasa bi amrin fa idzahum yataraddadun." Wahai istriku, bagaimana perasaanmu ketika aku memerintahkan sesuatu kepada umatku, mereka ragu-ragu. Jadi kalau kita ragu-ragu semenjak kepada perintah Nabi, kepada ajaran Islam, itu bisa membuat Nabi marah. Apalagi yang terjadi saat ini, Bu. Ya. Penguasa Muslim saat ini bukan hanya ragu terhadap ajaran Nabi, bahkan mereka menolak ajaran Nabi. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak menerapkan Islam. Padahal Allah memerintahkan kepada mereka, "Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum." Terapkanlah hukum sesuai yang dengan Allah turunkan dan jangan kalian mengikuti hawa nafsu mereka. Dan Allah pun memerintahkan kepada penguasa, "Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Tapi pemerintah kita tidak menerapkan Islam. Apa akibatnya, Bu? Akibatnya kita mendapatkan penghidupan yang sulit. Ya, menurut data ekonomi akhir tahun 2023, umat Islam penduduk Indonesia itu meminjam pinjol berapa tuh? 52 triliun. Dan di bulan Agustus kemarin pinjamannya bukan berkurang, justru malah bertambah menjadi 73 triliun. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena kalau melihat dari negara yang lain, di Inggris misalnya, ketika pinjaman bank itu tinggi, maka yang terjadi adalah banyak kemaksiatan. Di antaranya banyak perempuan yang menjadi prostitusi. Inilah buah ketika umat Islam, ketika penguasanya tidak menerapkan syariat Islam. Bapak Ibu rahimahullah, maka
sebagai bukti kita cinta kepada Nabi SAW, maka yang pertama apa tuh? Kita harus taat kepada ajaran Nabi. Yang kedua adalah tidak boleh membuat Nabi marah. Karena kalau kita membuat Nabi marah dengan meninggalkan syariahnya, maka itu akan memberikan kesulitan kepada kita semua. Terakhir, tadi Ibu Hamidah menjelaskan tentang Palestina. Ya Bu ya, kita semua sangat prihatin dengan Palestina. Hari ini sudah lebih dari 1 tahun genosida yang dilakukan oleh Zionis Laknatullah alaih. Kita semua kecewa dengan sikap dari penguasa negeri Muslim yang cuma berani mengeluarkan retorika saja, tidak melakukan aksi yang nyata, tidak mengirimkan tentara ke Palestina. Kita kecewa, betul? Ya, maka kita harus ingat kepada hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Innamal iman junnatun yuqatilu min waraihi wa yuttaqi. Imam atau pemimpin atau khalifah itu adalah laksana perisai, di mana kalian berperang di belakangnya dan berlindung di belakangnya. Umat Islam saat ini tidak memiliki perisai itu semua. Umat Islam tidak memiliki pemimpin yang melindungi mereka. Umat Islam tidak punya khalifah. Maka tugas kita semua umat Islam, juga termasuk ibu-ibu, kita semua harus berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah yang akan melindungi umat Islam. Takbir. 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 Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada materi yang disiapkan untuk 2 jam, ya. Tapi harus diringkas menjadi 10 menit. Kalau ada jarum yang patah, bilang cakep. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau sudah umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Salatu takbir. Takbir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian kasih Ustaz. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Kiai Haji Anas Nasrullah. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya, kemudian mengerti apa yang beliau sampaikan tadi. Insya